Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita boleh menikmati anugerah hidup yang Ia berikan di hari ini. Mari kita isi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, bersyukurlah kami kepadamu ketika kami boleh ada di penghujung tahun ini. Sehat dan kuat kami boleh nikmati, dan itu semua kami yakin percaya karena tanpa Tuhan, maka sia-sialah kehidupan kami. Karena itu kami ingin selalu hidup kami diberkati dengan sebuah firman yang akan terus menuntun setiap langkah kehidupan kami. Karena itu kuasailah hati dan pikiran kami dengan firman yang akan kami baca, kami dengar, senantiasa menjadi kekuatan kami dalam kami akan memasuki di tahun yang baru yang senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan pula. Inilah doa kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan kita di saat ini dalam Matius 1 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, "Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus." Tema perenungan kita di saat ini adalah menjaga kesucian. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa sebenarnya kesucian itu? Kesucian dari akar kata suci yang artinya dalam bahasa Indonesia bisa bermacam-macam. Suci bisa berarti bersih, bebas dari dosa, tidak bersalah, tidak bernoda, tidak bercela, dan murni. Dalam ayat 25 kita melihat bagaimana Yusuf yang tetap menjaga kesucian Maria sampai bayi kudus lahir. Dan di sini kita melihat arti ketulusan hati Yusuf, bahwa dia tidak hanya mempertimbangkan kebaikan Maria, tetapi ia lebih mengutamakan kehendak Allah. Yusuf mengabaikan kepentingan pribadi dan reputasinya. Yusuf menjaga kesucian Maria dengan tidak bersetubuh. Artinya, ia memberi diri dalam panggilan pengorbanan yang tidak mudah sebagai seorang suami yang normal dan memelihara Maria yang menjadi pengantara Bapa menghadirkan Yesus Juru Selamat dunia. Yusuf lebih memilih taat dengan rendah hati sembari menjaga kekudusan hidup untuk berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya dan tetap memelihara kekudusan sampai bayi Yesus lahir. Tindakan Yusuf merupakan respon iman atas apa yang sedang dihadapinya dengan menggunakan perspektif Allah sebagai terang dalam kehidupannya. Yusuf mengambil jalan hidup yang membawa kegembiraan bagi hidupnya, bagi Maria, dan bagi kita sekalian umat manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya atau orang-orang muda, sering kita diperhadapkan dengan tantangan dan masalah yang sangat sulit seperti yang dihadapi oleh Yusuf. Kita sering didesak harus ambil pilihan atau keputusan. Cara dan sikap hidup Yusuf menghadapi tantangan dan masalah sebagai orang percaya menjadi teladan bagi kita. Belajar untuk peka mendengarkan suara Tuhan, percaya akan kebenaran firman Tuhan, dan juga taat untuk melaksanakan segala kehendak Tuhan. Belajar untuk menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, karena Allah itu kudus, maka setiap pengikut Kristus dituntut untuk senantiasa pula untuk bisa hidup dalam kekudusan. Tuhan ingin setiap orang percaya mengikuti Dia dengan tulus hati, mendengarkan Dia yang selalu berbicara dengan hidup setiap saat, berpegang teguh yang tentunya pada setiap kebenaran firman Tuhan, taat menjalani kehendak Tuhan, dan pula menjaga kekudusan hidup di hadapannya. Kiranya itu pun senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, ketika kami boleh diingatkan lagi dengan firman-Mu yang senantiasa mengajarkan kami supaya kami tetap senantiasa peka dengan suaranya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami pun selalu punya sikap dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Dan karena itu kami pun senantiasa bermohon
Diberkatilah kehidupan kami sekalian, bagi seluruh anggota jemaat kami Bukit Muria Rike, bahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang juga selalu setia mengikuti renungan harian keluarga ini. Diberkatilah kehidupan pribadi kami, keluarga kami masing-masing. Biarlah selalu ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan ketika kami merasakan bagaimana kebaikan Tuhan, kuasanya Tuhan yang selalu teralami dalam kehidupan kami. 365 hari Tuhan telah menuntun kehidupan kami dalam sehat, kuat, bahkan ketika kami diizinkan Tuhan lewat pergumulan dan tantangan yang harus kami hadapi. Semuanya ada dalam tuntunan sehingga kami pun boleh ada di penghujung tahun ini. Kami akan percaya Tuhan akan terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, usaha kerja, tanggung jawab pekerjaan, studi, bahkan ketika kami juga akan menapaki di tahun yang baru, di tahun rahmat Tuhan, kami akan percaya pertolongan Tuhan pula selalu menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah juga kami sekalian, baik para pendeta, tim multimedia, ketika kami pun senantiasa ada dalam kerja pelayanan ini. Tuhan berkatilah kehidupan kami, pribadi dan keluarga kami masing-masing. Dan inilah sukacita kami dalam menyambut tahun baru. Tuhan berkatilah kehidupan kami sekalian. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara untuk renungan kita di hari ini. Tuhan senantiasa memberkati, menyertai kehidupan kita, dan mari kita senantiasa hidup dalam tuntunan Tuhan dalam menapaki tahun baru, tahun rahmat Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin.